Selamat datang di desa kami, Desa Sejenggi, Kecamatan Perbaungan. Ya mungkin pesertanya juga ini ada yang satu kecamatan, ya mungkin dari Kecamatan Pantai Cermin. Ini kebetulan kadesnya juga dari apa namanya Desa Pematang Kasih. Ini adalah keluarga juga dari saya. Support buat saya, beliau ini juga guru saya. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya Kepala Desa Sejenggi, mohon maaf memperkenalkan diri, nama saya Sutarman dan saya kelahiran daripada Desa Sejenggi ini. Bapak Ibu, dalam perjalanan, mohon maaf saya histori saya pribadi dulu. Saya mencalon kepala desa 2 kali kalah Pak. Ini yang ketiga kali. Itu pun mungkin kasihan orang itu, ya masyarakat kasihan jadi menang. 2 kali calon legislatif kalah Bu. Mungkin belum waktunya, ya. Jadi ini yang kelima pencalonan itu saya alami. Tapi kalah terus, kalau juara kalah mungkin diserang Bedagai, Kades Sejenggi lah juara kalah. Dan saya takutnya kemarin itu menang. Dan seperti ini repot. Menang itu takut saya. Kenapa? Takutnya saya nggak bisa amanah. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, dengan kehadiran Bapak Ibu di sini, kami pemerintah Desa Sejenggi sangat haru dan bangga. Ya, kami merasa sedikit dihormati lah oleh Bapak Ibu karena Bapak Ibu berkunjung di desa kami. Jadi pada kesempatan ini apa yang diutarakan oleh protokol tadi, kami Desa Sejenggi memang dalam kurun waktu 3 tahun, karena tahun 20 saya dilantik. Pada saat itu juga kita sama-sama merasakan COVID, jadi kita belum bisa berbuat apa-apa. Jadi di tahun 2022 kita mulai ini, insya Allah dengan dukungan masyarakat Desa Sejenggi, apa yang kami lakukan dari pemerintahan desa dan support daripada pendamping desa, dari pihak kecamatan. Nah, untuk mewujudkan dan mendukung visi misi Pak Bupati yang kemarin dulu adalah visi misinya Serdang Bedagai maju terus. Kalau hari ini Bu, Serdang Bedagai mantap. Jadi kita ikut visi misi dan mendukung visi misi Bapak Bupati Serdang Bedagai. Jadi Bapak Ibu, dengan pengalaman yang akan saya uraikan hari ini mungkin sangat jauh nantinya dari kekurangan. Saya juga mohon support nantinya. Pada awalnya kami mengembangkan ini dengan mindset ketika itu Bapak Presiden kita adalah masih Bapak Joko Widodo. Jadi beliau menyatakan ada program kalau diupayakan atau diharapkan satu desa itu satu produk, istilahnya one village one product, ya. Jadi satu desa masing-masing kita ini harus satu produk. Jadi kenapa saya pilih Buah Naga? Pada awalnya Buah Naga di Desa Sejenggi ini dibudidayakan secara mandiri oleh Bapak Insinyur Suwardi almarhum, ya. Tapi itu tidak dikembangkan atau tidak disebarluaskan ke masyarakat. Jadi ketika Bapak almarhum itu berhasil secara ekonomi,
pada saat itu sampai jatuh ya, sampai enggak lagi ada budidaya itu, kita lanjutkan untuk membudidayakannya kembali karena mengingat secara ekonomi buah naga ini menjanjikan. Ketika awal-awal produk mulai bisa kami lakukan, itu harganya buah naga ketika itu masih di rata-rata 20.000 per kilonya ketika kami bergerak ya. Tapi dengan sebelum itu saya uraikan bahwasanya buah naga ini adalah tanaman yang memerlukan suhu panas ya, artinya merupakan tanaman kaktus yang tumbuhnya di daerah panas. Jadi saya melihat ke sana juga di Desa Sejenggi, khususnya di Dusun 4 ini, itu cocok ya, pas untuk budidaya buah naga dan tidak susah. Cara pembudidayaannya tidak susah ya. Mungkin nanti kita bisa terima respon dari Bapak Ibu, bagaimana cara menanam, bagaimana cara perawatan juga kami tampung. Jadi dengan berawal daripada tertatih-tatih ya, beberapa waktu kami buktikan dengan kerja keras bersama dengan kelompok budidaya buah naga dan kelompok Darwis ya, Podarwis. Podarwis itu adalah kelompok sadar wisata. Jadi dengan adanya pola budidaya buah naga yang sudah menyebar di satu dusun ini, kami berupaya untuk bagaimana supaya buah naga ini tidak hanya dilihat atau petani itu menanam, ditanam buah petik jual ya, tanam panen jual, tanam panen jual. Jadi nanti ada beberapa mekanisme bagaimana cara buah naga ini bisa menjadi satu ciri khas daripada Desa Sejenggi ini. Bapak Ibu, jadi program yang kami terapkan ya kepada masyarakat supaya merata, mereka ini bisa semua satu jenis. Awalnya saya support keluarga atau per kakak saya support dengan 4 tiang. Kebetulan pada waktu itu kelompok budidaya buah naga berhubungan dengan Dinas Pertanian Bu. Jadi disupport juga oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sadang Bedagai dan memberikan masukan. Jadi kami bagi per kakak itu 4. Jadi setiap rumah sekarang di dusun kami atau Desa Sejenggi, khususnya dusun 4 ini sudah punya sendiri-sendiri. Kalau kita lihat bangun tidur keluar rumah sudah nampak tiang buah naga dan buah naga yang berbuah. Jadi mereka makan buah itu tidak pala beli. Bahkan dari 4 tiang yang ditanam itu sudah bisa mendulang ekonomi, menambah ekonomi emak-emak di dapur. Apalagi dengan harga kemarin dulu itu masih agak lumayan ya, per kilonya saya pikir antara 18 ke 20. Jadi sisa dari dimakan keluarga bisa dijual. Karena dalam satu tiang buah naga itu kalau memang dia berbuah bisa mencapai 5 sampai 10 kilo dalam satu tiang. Jadi kalau saya katakan hari ini masyarakat saya terkhusus di Dusun 4 Sejenggi ini sangat merasakan dukungan daripada buah naga ini sebagai penambahan ekonomi dapur. Bisa dibeli ikan asin, bisa dibeli ikan garam dan sebagainya ya. Nah insya Allah sebelum itu, sebelum lanjut jauh, saya berharap program Desa Sejenggi dengan adanya Darwis dan kelompok budidaya buah naga ini, kami Sejenggi akan bisa nanti memperoleh hasil yang bisa jadikan PAD nantinya. Insya Allah tahun ini sudah ada PAD daripada usaha dari masyarakat atau kelompok yang ada. Bapak Ibu, kalau mengawali dulu dari awal kami 2022, ini luasan areal penanaman budidaya buah naga ini masih berkisaran 5 hektar. Tapi hari ini sudah mencapai 3 kali lipatnya Bu.
ya dengan budidaya masyarakat yang ada. Jadi mohon izin, mungkin dari Dinas Pertanian juga ada yang mewakili. Kami di sini sudah banyak yang beralih fungsi, Bu. Beralih fungsi dari tanaman pangan padi dialihfungsikan menjadi tanaman budidaya buah naga. Nanti kita lihat di dalam sana di areal masyarakat. Kenapa beralih fungsi? Karena ini lebih menjanjikan. Ya, dari sisi harga, dari sisi perawatan dan biaya untuk perawatan itu dibanding dengan tanaman padi ini sangat lebih menguntungkan hasilnya. Ya. Dan insya Allah apa yang sudah hari ini kami rasakan, Desa Sejenggi kebetulan di Aula Pondok Naga ini sudah menjadi studi banding dari NIAS 2 kali, Bu, dalam hal budidaya buah naga ini. Ya, tahun yang lalu juga kemarin ya Pak ya, bulan yang lalu dari NIAS. Dan insya Allah kami akan tingkatkan ini, mudah-mudahan nanti rekan-rekan kalau mungkin situasi lahan di desanya sama dengan lokasi di desa kami, cobalah ya, sangat menjanjikan. Dan hari ini kami masih kekurangan produk ya. Ini sudah sampai diorder sampai ke Palembang, ke Jambi, ke Padang ya, sampai ke Padang buah naga dari. Dan apa yang sudah menjadi perbandingan masalah rasa juga dari kami tidak kurang kalah enaknya ya, manisnya. Bahkan di Firdaus itu ada Pak Isa ya, di Firdaus itu ada buah naga juga, tapi kalau bandingkan rasa di sini dengan di Firdaus beda ya. Boleh kita coba nanti, atau Ibu Bapak bandingkan, beli di sana, kita kasih dari sini mana yang lebih manis, mana yang lebih enak. Di samping itu juga kita ada 3 jenis buah naga yang kita budidayakan ya. Kita budidayakan 3 jenis. Jadi Bapak Ibu, saya katakan tadi di sini nampak Ibu merah, tapi nanti di dalam sana ada buah naga yang oranye. Ya, ada buah naga yang putih, tapi kulitnya merah dan oranye, isinya putih di dalamnya. Harganya kalau yang oranye itu hari ini 40.000 per kilo. Kalau yang putih harganya antara 25 ke 30. Jadi yang netral itu yang merah ini hari ini pasaran di lapangan 13.000 sampai ke 15.000 ya. Jadi Bapak Ibu, kami masyarakat di Desa Sejenggi khususnya Dusun 4 memang sangat ya terbantu dengan pembudidayaan buah naga ini secara ekonomi.